Kita masuk ke bagian ke-8 dari tahapan-tahapan pembuatan grafik dinamis. Ya. Dalam hal ini kita akan membuat bubble chart yang dimanipulasi. Nanti bubble-nya akan menunjukkan urutan atau nomor-nomor urut sesuai dengan urutan data yang ada di ini ya, di produksi di sini ya. Jadi kita sudah membuat tabelnya dan ini akan kita tampilkan di dalam bubble chart-nya. Kata kunci yang perlu diingat adalah pertama adalah bubble chart. Ya. Kemudian nanti kita membuat semacam koordinat untuk menempatkan bubble chart tersebut di dalam posisinya sehingga dia berada di area wilayah atau daerah itu masing-masing. Seperti nanti bubble chart untuk Kabupaten Serang, dia akan berada di Kabupaten Serang dan seterusnya. Oke. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat kolom untuk koordinat ya. Koordinat berarti ada X ya. Ada X dan ada Y. Nah, sementara untuk ukuran bubble itu kita ambil misalkan S. Ini size. Kita ambil ukuran sama saja untuk bubble-nya misalkan 10. Copy paste value. Oke, copy paste ya. Jadi semua ukuran balonnya sama atau bubble-nya sama, ukurannya 10. Nah, X dan Y ini akan berhubungan dengan data yang ada di master. Nah, jadi kita akan membuat di master itu ada X dan ada Y juga. Jadi nanti X dan Y yang ada di sheet dummy ini di sebelah sini akan berhubungan secara tidak langsung nanti dengan X dan Y yang ada di sini. Kenapa demikian? Karena urutannya bisa saja berubah. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 itu akan berubah sehingga membutuhkan X dan Y yang bersesuaian dengan nama kabupaten kotanya. Baik, kita mulai saja. Kita buatkan dulu data data dummy-nya. Tekan seperti ini, kemudian ini aja lah ya, yang gampang. Oke, udah jadi. Sudah jadi data dummy-nya. Nah, data dummy yang ada di sini akan kita panggil ke sheet dummy ya. Di kolom yang bersesuaian dengan fungsi lookup. Ya. Kita gunakan lagi VLOOKUP. Ya, kita pakai VLOOKUP. Sebentar, kita naikkan dulu. Biar agak sedikit jelas. Ya, VLOOKUP. Ya, VLOOKUP terhadap apa? Terhadap nama kabupaten kotanya. Ya. Kan tadi di master ada kolom kabupaten kota, kode kabupaten kota, kemudian koordinatnya. Ya. Di mana ya posisinya ada di sini ya. Jadi tabel array-nya itu ada di sini ya. Kemudian di kolom keberapa yang perlu diingat adalah ini kolom ke-1, ini kolom kedua, X-nya di kolom ketiga, Y-nya di kolom keempat. Titik 3
Kita dapat ya. Nah, timbul masalah. Kenapa? Karena masternya jadi berubah, ya kan? Kita lihat masternya jadi berubah, tidak sama dengan asalnya. Nah, maka kita akan mengunci masternya, tekan F4, ya, sehingga semua menjadi terkurung. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan, ya, axis-nya. Nah, kemudian sebelum kita pindahkan ke kolom untuk Y-nya, kita mengharapkan nama kabupaten kotanya akan menjadi lookup-nya tetap, ya. Baik itu untuk X maupun untuk Y. Sehingga ini kita kunci di kolomnya. Ketik F4 3 kali. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, apa yang terjadi? Kok datanya sama? Kita ingat tadi Y itu ada di kolom keempat. Maka ini kita ganti keempat dan hasilnya tereng. Ya, jadi ya. Setelah ini jadi, maka baru kita akan membuat bubble chart. Ya. Kita blok dulu, ya, semacam ini. Atau ya, kita blok dulu seperti ini, kemudian kita masuk di bubble chart, ya. Ini chart. Nah, ini boleh pilih mau yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi. Nah, itu terserah, ya. Enaknya yang mana? Kita coba pakai yang 2 dimensi dulu. Iya, sip. Kita buang, kita hapus, ya. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita akan lanjutkan dengan membuang, ya, ini kita buang semua, kita klik, kita delete, maka semua menjadi hilang. Nah, datanya harus kita pastikan bahwa datanya sesuai, ya. Kita cek apakah datanya sesuai, select data, ya. Data yang saya ambil data seri 1, jadi seri 2-nya saya buang aja. Kita edit, ya. Series name-nya kita tentukan, nama kabupaten kota, kemudian X-nya juga kita buang, kita ganti dengan X yang ada di sini, ya. Cukup di blok saja, di blok kemudian dibuang, ya. Kita ganti dengan yang ada di sini, ya. Termasuk juga size-nya. Kita buang, kita ganti dengan yang ada di sini. Oke, dapat semua. Kita klik OK. Kita buang series 2-nya. Iya, jadi. Nah, setelah jadi, maka kita akan menentukan panjang dan tinggi dari koordinat, ya. Nah, supaya koordinat ini tidak berubah-ubah, jadi kadang-kadang kalau kita buat dia auto, maka dia akan berubah-ubah. Klik 2 kali, maka pilihannya akan muncul. Kita jadikan angka paling kecil 0, ya. Kemudian ini kita ketik 100, mudah-mudahan ya jadi, ya. Nah, ini untuk yang koordinatnya atau sumbu tegaknya. Demikian juga untuk aksisnya kita ganti dengan 0, kita ganti dengan 100, ya, semua udah jadi. Nah, setelah jadi baru kita buang. Oke, kita hapus, kita klik, kita hapus. Nah, jadi ya. Nah, setelah jadi bubble chart ini, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, teman-teman bisa melakukan dengan 2 cara, ya.
yaitu apakah plot areanya yang akan kita isi filenya dengan peta atau chartnya, ya, ini yang bagian luarnya ini secara keseluruhan akan diganti petanya. Jadi plus minus lah nanti akan menjadi seperti apa. Nah, sebelum itu kita akan menentukan ukurannya, ukuran dari chartnya itu sendiri. Mau kita pakai lebar berapa? Nah, itu sangat tergantung dari bentuk petanya. Kita ambil contoh di sini adalah, ya, misalkan kita isi dengan kita cek ya. Nah, caranya kita ambil filenya, kemudian picture, kita insert, ya, lalu kita ambil gambarnya. Ya, perlu dicatat, dia memiliki lebar 1566 dan memiliki tinggi 1125. Kita klik, oke. Yang perlu diingat di sini adalah 1566. Kemudian berapa tadi ya? Coba ulang. Ukurannya 1566 dan 1125. Oke. 1125. Nah, kita melihat bahwasanya peta ini memanjang ya. Memanjang sehingga ini adalah tingginya. Ini tingginya, yang ini lebar. Ini lebar. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan itu, maka kita berharap yang kita pakai patokan tinggi atau lebar. Kita misalkan saja ya kita akan memakai tingginya katakanlah 8 ya. 8 misalkan 800. Nanti ini kita umpamakan menjadi 8,00 cm. Karena satuan di perangkat saya menggunakan cm. Nah, bagaimana untuk mencari ini? Cukup kita kalikan saja. Ya, jadi menggunakan perkalian pembanding biasa. Lalu kita bagi, ya dapat. Jadi dapat kira-kira 11,14. Nah, ukuran dari grafik inilah atau chart inilah yang akan kita ubah. Kita masuk, kita klik, kita pastikan dia aktif dulu, kemudian format, ya. Kita ubah tingginya menjadi 8,0 dan kita ubah panjangnya, lebarnya menjadi 11,14. Ya. Nah, artinya kita sudah mendapatkan ukuran peta ini secara proporsional sesuai dengan keinginan kita. Nah, jangan lupa setelah berbentuk seperti itu, aspek rasionya kita kunci. Sehingga kalau kita akan memperluas atau mempersempit, ya, nah itu tinggal tarik-tarik aja. Seperti ini. Ya. Saya pengen memperluas atau memperkecil, nah, itu tinggal tarik-tarik aja. Berikutnya adalah kita sesuaikan dulu ukuran bubble-nya. Ya, kita perhatikan di sini ada wilayah yang kecil-kecil seperti ini, kota Tangerang Selatan, ini kota Tangerang, kota Cilegon, dan ini kota Serang. Kira-kira yang paling kecil yang mana, maka ukuran bubble-nya kita sesuaikan saja. Kita ambil misalkan 30. Ya, ya, mudah-mudahan cukup. Nah, kalau perlu diganti warnanya silahkan biar kelihatan. Gampang ngaturnya nanti misalkan kita ganti hitam, ya, diganti warnanya suka-suka. Nah, posisinya masih belum pas ya. Ingat tadi koordinatnya masih sementara atau bentuknya dummy. Supaya ini bisa pas, kita tidak akan melakukan perubahan di tabel yang ada di sini. Karena tabel yang ada di sini hanya merefer berdasarkan lookup yang ada di kolom H. Sehingga dia akan mencari di
master. Untuk itu masternya yang kita ubah menyesuaikan pada posisi di petanya. Jadi kita pastikan terpilih chartnya ya, aktif. Kita cut Ctrl X, kita pindahkan ke sini. Ya, taruh saja di sini. Ctrl V, yes. Nah, kita tutup dulu formatnya. Kita lanjutkan dengan mulai menempatkan. Nah, kalau saya biasanya menempatkan mulai dari yang paling jauh, ya, di sisi kanan, atau yang paling nyaman lah. Pokoknya yang kira-kira paling jauh karena bentuknya ini naik ya. Misalkan dari kota Tangerang Selatan, kita pindahkan kota Tangerang Selatan karena agak ke kanan, ini mungkin akan mencapai 85. Kita coba 85. Ternyata 85 yang bergerak adalah itu. Jadi kita ingat bahwasanya yang bergerak nanti adalah bubble yang akan kita posisikan. Ya, posisi ke kanan kurang lebih udah cukup. Ya, ganti posisi ke bawahnya kira-kira 60. Kita coba perlu diketahui bahwasanya di sini kita juga bisa mempergunakan desimal ya. Ini saya contohkan saja 90,5. Nah, jadi tetap bisa menggunakan seperti itu. Oke, sudah sampai di tempatnya, atau mungkin kalau biar petanya agak sedikit terlihat wilayahnya, kita geser saja ke 98. Rupanya dia tertutup ya, tertutup 98, atau kita turunkan saja menjadi 57. Ya, nah 57 kemudian masuk ke kota Tangerang. Kota Tangerang berada di atasnya. Berada di atas berarti kurang lebih dia ada di posisi 60 atau 63 misalkan. Yang mana? Oh, ini rupanya. 63 posisinya di 45, kita geser karena kota Tangsel ada di 97, misalkan kita mau di 94. Iya, 94 tapi masih kurang naik, kita coba naikkan ke 70. Ya, cukup ya. Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri dengan ukuran-ukuran yang lain. Setelah itu Kabupaten Tangerang. Nah, ini Kabupaten Tangerang kita juga pakai 73 misalkan ya. Kemudian kita geser posisinya ke 85. Terlalu jauh, misalkan di sini. Ya, cukup. Setelah itu kita pindah ke Kabupaten Serang. Dari 83 misalkan kita akan bergerak ke 73. Yang mana? Oke. 73 lanjut kita naikkan ke 70. Nah, kurang geser, misalkan kita pindah. Ya, cukup. Kemudian ke Kota Serang. Kota Serang warna biru muda ya. Itu kita tentukan misalkan 67. Berarti masih kurang 63. Iya, 63 ada cukup, tinggal kita naikkan jadi 73. Kurang naik 75. Iya. Ya, kira-kira cukup. Setelah itu kita pindah ke kota Cilegon. Ya, kota Cilegon itu kurang lebih mungkin kita coba di 60. Oh, ternyata terlalu jauh, 45. 50 ya. 50 ya, misalkan 52, terus posisi ketinggiannya di sekitar 77. Masih kurang 80. Kita tambahkan 85. Oke.
87 cukup ya. 87 cukup, atau ini kita geser ke 53 sedikit, masuk. Nah, setelah itu tinggal Lebak dan Pandeglang. Nah, ini Lebak itu ya, kita misalkan kurang lebihnya setengah ya. Kita coba cek dulu. 50 masih kurang masuk, 60. Oke. Ya. Ya. Lalu kita naikkan. Terlalu tinggi mungkin. Ya, bisa. Pandeglang juga sama, kita bisa pakai angka 45. Kemudian kita geser ke angka 55. Terlalu jauh. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan posisinya, ya, jangan lupa bahwasanya posisi ini ditentukan di sini, tapi yang tampil di dalam peta ini sebenarnya adalah data yang ada di dummy. Setelah cocok, kita cut lagi. Kita cut. Kita copy di sini ya. Misalkan kita copy di sini. Nah, baru setelah itu kita akan menentukan kembali siapakah yang di peringkat pertama dan seterusnya. Caranya adalah dengan mengganti background atau dasar dari bubble. Nah, kita coba cari yang pertama adalah Kabupaten Serang. Ini Kabupaten Serang ya. Pastikan bahwasanya bubble-nya aktif ya. Nah, pada saat bubble-nya aktif, kalau terpilih semua, pada satu kali klik, maka semua akan terpilih. Tapi untuk mengaktifkan salah satu saja, kita klik 2 kali. Ya. Kabupaten Serang, ya kita klik. Ya. Yang lainnya tidak memiliki tanda aktif, hanya satu yang memiliki tanda aktif. Selanjutnya kita ganti fill-nya ya, dengan nomor yang ada. Ya. 1. Kemudian 2 Kabupaten Pandeglang. Ya. Ya, 2 Kabupaten Pandeglang, 3 Kota Serang. Terus 3 Kota Serang, 4 Kabupaten Lebak. Ya. Jadi jangan sampai salah. Harus aktif. Kalau tidak aktif, dia tidak bisa diganti. Berikutnya nomor 5 Kota Cilegon. Setelah Kota Cilegon, ya, Kabupaten Tangerang nomor 6. Ya. Teman-teman bisa memilih angka yang mana saja, ya. Tetapi mungkin hasilnya kurang lebih sama ya. Keluarnya seperti itu karena kita menggunakan bubble. Yang berikutnya nomor 7 adalah Kota Tangerang Selatan. Ya, kita ganti nomor 7. Ya, dan berarti Kota Tangerang adalah nomor 8. Semua harus dilakukan satu persatu. Jadi kalau misalkan kita pindah ke kecamatan seperti di Kabupaten Pandeglang itu ada 35 kecamatan, maka kita harus memiliki 35 nomor ya. Baik. Ini sudah jadi ya. Jadi tidak tidak perlu diubah satu persatu pada saat kita mengubah datanya. Jadi semua sudah ada. Kita tes dulu ya dengan mengubah ininya. Kita coba jenis alpukat. Ya, datanya berubah. Kabupaten Lebak pertama ya. Tadi Kabupaten Serang. Sekarang kita cek ya Kabupaten Lebak pertama. Ya, jadi semua juga udah berubah. Tadi
Nah, di sini Tangsel nomor 7, sekarang nomor 4 ya. Nomor 7-nya ada di Kota Serang. Nah, jadi dengan demikian datanya sudah berubah. Coba kita kembalikan lagi ke sini ya. Iya, kita cek. Iya, ada pergerakan ya, nampak pergerakan. Nah, kalau sudah cocok, maka ini kita cut ya, kita cut, kita letakkan di sini misalkan ya. Nah, di sini. Ctrl X, Ctrl V, maka jadilah. Nah, kalau misalkan sudah mulai melakukan perapihan, baik, ini kita pindahkan saja dulu di luar. Ctrl X, Ctrl V ya. Kemudian kita mulai merapihkan. Baik, ini sekedar contoh saja untuk melakukan perapihan. Jadi soal perapihan itu sangat tergantung apa namanya ya, kenyamanan dari masing-masing pembuat. Oke, udah jadi. Mungkin kita pakai format, kita tebalkan, kita pakai warna yang menarik dengan background yang kontras seperti ini misalkan. Kemudian kita besarkan ukurannya, terlalu besar lah ya, cukuplah segini. Baik, setelah itu ini kita kecilkan misalkan, atau ini juga kita kecilkan, terlalu kecil. Oke, kita ubah lagi jadi 8, mungkin cukup ya. Nah, saya rasa cukup. Selanjutnya ini kita buka dulu ya. Kita rapihkan kurang lebih seperti ini. Silahkan teman-teman merapikannya sendiri. Kita pakai 8 ya, kita pakai 8. Untuk model perapihan diserahkan sesuai selera ya, tidak ada paksaan. Jadi apa yang disampaikan di sini hanya merupakan teknik untuk membuat saja, bukan teknik untuk merapihkan, karena merapihkan itu butuh kenyamanan dari masing-masing orang. Ini kita kecilkan, misalkan kita ganti 5 ya, ini juga kita kecilkan dulu, misalkan kita ganti 3, kita kecilkan jadi 1 misalkan. Nah, setelah sesuai mungkin ukuran di atasnya, baru kita pindahkan ya. Ctrl X misalkan di sini, coba di sini saja, Ctrl V. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah bisa menarik ya, menarik ya, kita lebarkan sesuai dengan keinginan. Coba kita cek dulu ya, aspek rasionya terkunci, jangan lupa. Kita perbesar lagi misalkan seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi lalu kita buang saja apa namanya, pinggirannya ya, garis-garisnya kita buang. Nah, shape outline-nya kita no outline saja. Nah, kita gantikan dengan cara yang lain ya. Saya bisa menggantikan seperti ini biasanya ya. Nah, kita pindahkan dulu ini, kita
Kita pindahkan sedikit ke bawah. Oke. Misalkan begini. Terus kita berikan background, ya background apa ya, background laut mungkin ya, seperti ini saja. Warna pengaturan itu terserah ya, jadi tidak ada aturan bakunya. Silahkan dicoba apapun. Kalau misalkan mau ditambahkan di sini produktivitas, ya, produktivitas itu kita langsung ini saja pakai format painter, ya, ya produktivitas seperti ini. Itu berarti satuannya adalah ya, kuintal per pohon. Ya, kuintal per pohon. Kok ada yang tidak muncul? Ya, ini settingnya tinggal kita ganti di sini. Kembali seperti kemarin, custom ya. Kemudian ini kita ganti 0. Karena saya pakai setting bahasa Indonesia, jadi kita ganti dengan 00. Ya. Angkanya langsung jadi. Apakah mau ditengahkan? Silakan. Ya. Oke. Kita tes apakah mengalami perubahan atau tidak. Sebentar. Ya, seperti itu pergerakannya. Misalkan kita ganti buah semusim. Kalau datanya nggak ada, dia menjadi tidak ada ya. Kita cek buncis, ya buncis seperti ini posisinya, bawang merah, ya berubah ya. Nah, jadi semua menyesuaikan. Baik teman-teman, kita perhatikan di sini. Di sini ada data yang kosong, artinya di tempat-tempat ini tidak terjadi produksi. Tapi di sini masih saja diberikan peringkat sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Karena angka-angka ini terkait dengan apa namanya, posisi-posisi yang ada di dummy. Jadi ini bisa kita berikan fungsi if ya. Jadi kalau ada isinya itu kita sebut 10, tapi kalau tidak ada isinya kita ganti dengan kosong, misalkan seperti itu. Maka ini kita ganti dengan if. Kita coba pakai if ya. Jadi kalau produksinya ada, ya kan, atau menggunakan produksi dan tanaman, dan itu terserah teman-teman. Ini contoh salah satu aja ya. Ini tidak sama dengan 0 ya, maka saya berikan nilai 10. Tapi kalau sama dengan 0 maka saya berikan kosong ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, jadi dia akan menjadi kosong. Kita coba lihat efeknya bagaimana ya. Maka di 3 tempat ini akan menjadi kosong, sehingga karena yang terisi hanya 1, 2, 3, 4, 5, maka peringkatnya pun hanya akan muncul 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita tes. Nah, jadi pada saat dia terisi 4, maka isinya juga 4. Nah, oke. Bagaimana dengan bayam? Pada saat 6, dia terisi 6. Kita coba yang lain yang terisi penuh. Misalkan di sini datanya alpukat. Nah, jadi pada saat terisi alpukat, maka dia akan terisi penuh. Pada saat kita ganti belimbing misalkan, oh belimbing juga penuh. Duku, ya duku hanya sampai dengan 7. Kota Tangerang tidak mempunyai duku. Nah, jadi apa namanya ya? Ya bisa dibilang memaksakan, bagaimana cara kita memaksakan dari formula-formula yang ada ini supaya tampil sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman sekalian, ini juga akan membantu bagaimana melihat atau menganalisa data-data yang ada di sini. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat
bagaimana produksinya tinggi tapi jumlah tanaman yang dipanennya sedikit, tapi ada juga yang jumlah tanamannya banyak tapi produksinya sedikit. Nah, jadi kita bisa melihat produktivitas mana yang tinggi. Kalau teman-teman ingin mengubah sesuai dengan urutan produktivitas, ya tinggal mengubah permainan dari data yang ada di dummy, ya, di sini. Baik, itu untuk proses pembuatan bubble chart yang kita manipulasi bubble-nya menjadi angka-angka yang menunjukkan peringkat dari kabupaten kota yang ada.